viralkan. Pakar intelijen endus ada upaya makar di balik demo PA212. Artikel ini dilansir dari seaworld.com, ditulis oleh Ferry Padli. PA212 bisa dikatakan organisasi yang ilegal di negeri ini, sama seperti HTI dan PKI, karena organisasi ini tidak berbadan hukum. Begitupun dengan FPI, meskipun sempat menjadi organisasi legal, namun saat ini izinnya sudah kadaluarsa dan izin yang baru belum juga diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah belum mau memperpanjang izin ormas besutan Rizik itu bukan karena apa-apa, tapi terganjal AD atau ART. Karena di AD atau ART FPI tersebut terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah dan terdapat juga kata NKRI bersyariah. Sedangkan di Undang-Undang Ormas kita tidak mengenal istilah kata-kata itu. Dan setiap organisasi wajib berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Itulah kenapa HTI yang meskipun pernah memiliki izin di Indonesia tetap saja dibubarkan karena tidak sesuai dengan ideologi negara dan tidak berasaskan Pancasila. Selain itu, FPI ini juga kerap mengambil alih tugas aparat kepolisian seperti melakukan aksi sweeping di rumah-rumah makan dan lain-lain, sehingga sangat meresahkan masyarakat. Hanya saja meskipun kelompok ini ilegal, tapi tidak menurunkan niatnya untuk berdemo loh. Hari ini Rabu 24 Juni 2020, PA212 dan kawan-kawan kembali menggelar demo setelah sekian lama tidak turun ke jalan pasca Indonesia dilanda COVID-19. Namun isu yang diangkat di demo kali ini agak sedikit berbeda. Bukan soal Ahok lagi dan bela ini bela itu, seperti bela etnis Rohingya dan Uighur, melainkan pasukan kadrun itu melanggar demo menuntut penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Entah mereka paham atau tidak rancangan undang-undang HIP ini urusan belakang, yang penting demo dulu. Karena selama ini kelompok ini memang tidak terlalu peduli dengan Pancasila kok. Bahkan kenapa saat ini status FPI masih ilegal? Karena itu tadi, yakni asasnya tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi kalau mereka mengaku demo bela Pancasila, pasti itu hanya omong kosong. Buktinya mereka dekat dengan ex-ormas anti Pancasila, HTI, dan malahan mereka kala itu ikut menolak pembubaran HTI. Lagi pula kelompok ini memang gak jelas. Awalnya berdiri untuk mendesak agar Ahok dipenjara, kemudian jadi alat bagi Anies untuk memperebutkan kursi gubernur DKI. Setelah Ahok dipenjara, seharusnya kelompok ini membubarkan diri karena tujuannya sudah tercapai. Ibarat panitia pesta pernikahan, kalau acaranya resepsi sudah selesai, ya bubar. Ngapain juga masih ada lagi? Mau liatin si pengantin malam pertama gitu? Kan gak mungkin. Ini tetap eksis dan nembak kemana-mana. Kalau disebut membela Islam gak juga, karena kelompok ini pernah membela Haritanu yang jelas-jelas non-muslim. Lagi pula kalau mereka benar-benar pejuang Islam, gak akan mungkin sang junjungan sekaligus imam besarnya Rizik Syihab tersandung kasus skandal chat mesum bersama seorang janda cantik Firza Husein. Sampai-sampai harus kabur ke Arab Saudi segala agar kasus asusila itu tidak sampai dibongkar oleh aparat kepolisian. Nah, ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, menurut pengakuan salah seorang pengamat intelijen, Stanislaus Rianta, ada indikasi PA212 menggelar demo ini justru untuk mengambil momentum mengencarkan isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi di tengah pandemi COVID-19 ini. Ini berbahaya, demo RUU HIP, dan sangat dimungkinkan jembatan mereka untuk memakzulkan Pak Jokowi, ujar Stanislaus 23 Juni. Mengingat rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR ini sangat sensitif dan rawan untuk disusupi oleh isu-isu agama.
Dan tidak hanya Presiden Jokowi saja yang menjadi sasaran tembak mereka, tapi juga PDIP. Yang lebih berat lagi kalau sudah masuk ke dalam masalah itu, yang ditembak bukan undang-undangnya, tapi malahan mengarah kepada PDI Perjuangan ataupun Presiden Jokowi. Ini berbahaya, demo RUU HIP, dan sangat dimungkinkan jembatan mereka untuk memakzulkan Pak Jokowi karena sudah beredar narasi-narasi tersebut. Lanjut, Stanislaus memberi peringatan kepada pemerintah untuk lebih berhati-hati. Saya ada datanya, ini fakta, mereka mengarah ke situ, atau sebutlah bisa ditunggangi untuk ke sana. Intinya ada di pemerintah, mereka harus tegas. Kalau sudah pemerintah menolak RUU, tidak akan ada demo. Mau demo apa mereka? Mereka demonya menyerang pemerintah, ujarnya lagi. Memang sih apa yang disampaikan oleh Stanislaus itu benar adanya. Tidak perlu data dari dia segala untuk mengetahui kalau ada unsur makar di balik demo penolakan rancangan undang-undang HIP itu. Dari internet juga banyak. Lantas kalau sudah bicara soal pemakzulan pasti ada dalangnya dong. Pertanyaannya, siapakah dalang dibalik rencana pemakzulan terhadap Jokowi tersebut? Kita perhatikan saja, partai apa yang beberapa waktu lalu ikut-ikutkan memainkan isu PKI, serta yang dekat dengan kelompok ini. Dan yang sebelumnya aset ketua partainya disita oleh negara. Well, salam Indonesia 1.